Halo sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Teman-teman, pagi ini saya ingin berbagi proses pembuatan pohon ini dari awal. Ini pohon kami dapatkan dari Sulawesi, kurang lebih sudah 6 bulan yang lalu, 6 atau 7 bulan yang lalu. Pohon ini sudah melalui proses pemilihan dan reposisi. Pemilihan yang pertama, kemudian reposisi, sehingga saya sudah memperoleh posisi yang saya kehendaki, yaitu seperti yang bisa dilihat sekarang ini. Saya tidak bisa mengatakan ini pohon istilahnya bergaya slanting ataupun bergaya semi cascade. Saya tidak tahu karena ini cenderung batang-batangnya horizontal. Jadi bergerak dari pangkal pohon ini, kemudian batangnya banyak yang bergerak horizontal atau cabangnya banyak yang bergerak horizontal. Nah, disinilah tantangannya, yaitu membuat perantingan dari sebuah pose yang jarang atau tidak lazim biasa diposisikan. Pose artinya posisi batang, ya, posisi batang terhadap ground tanah. Jadi ini cenderung horizontal. Saya akan melakukan ataupun membuat proses dengan pola pikir tetap menggunakan membuat miniatur pohon tua yang hidup di alam tropis. Jadi apapun hasilnya, konsep-konsep bonsai tropis, membuat bonsai tropis akan saya tetap terapkan pada pohon ini. Saya sendiri juga masih, ini adalah pohon pertama saya dengan gerak batang horizontal. Oleh karena itu nanti gimana kita akan menganalisa menggunakan pola pikir konsep membuat bonsai tropis. Hasilnya bagaimana, kemudian perlakuan-perlakuan apa yang saya lakukan pada penanganan pertama ini, kita ikuti bersama prosesnya, teman-teman. Ya, diawali dengan mempelajari kondisi fisik dari pohon ini, diawali dengan mempelajari pertumbuhan akar dulu. Di sini ada pertumbuhan akar, tetapi saya belum mempelajari ini apakah ini hidup atau mati. Kemudian ke belakang sini ada, ya. Nah ini ada lagi. Ya, ini jelas hidup karena di sini sudah terlihat ada beberapa akar yang masuk. Nah ini jelas hidup. Tetapi yang depan saya belum tahu. Kemungkinan juga hidup karena di sini ada pertumbuhan akar juga. Ya, ini adalah salah satu kondisi yang ada pada pohon ini yang tidak bisa kita hindarkan, artinya kita perbaiki. Yang bisa adalah meminimalisir kejanggalan yang ada. Kejanggalan yang ada itu apa? Kejanggalan yang ada yaitu berupa rongga di antara belahan kedua akar ini. Jadi nanti di sini akan kita usahakan dengan menutup ataupun memberikan batu agar pohon tidak terkesan berdua kaki. Dieliminir, bukan dihilangkan, tetapi dikurangi kesannya kaki terbuka ini. Jadi nanti di sini akan saya kasih batu. Kemudian bisa ditambah dengan lumut-lumut, nanti gampang. Ya, jadi itulah salah satu upaya untuk memperbaiki atau meminimalisir sebuah kejanggalan. Kemudian cabang-cabang yang ada ini akan saya teruskan atau saya pilih menjadi terusan gerak batang. Ya, jadi ini adalah kondisi pohonnya mempunyai 3, 1, 2, dan 3
perpecahan cabang yang nanti akan saya teruskan menjadi terusan gerak batang. Jadi dari sini kita teruskan menuju ke gerak batang. Nah, saya pikir sudah cukup jelas kondisinya. Sekarang langkah yang kedua adalah menentukan di mana letak mahkota. Letak mahkota pada pohon ini tidak banyak pilihan, kecuali saya memilih yang satu ini sebagai mahkota. Ya, dia memang agak kecil dibandingkan batang yang berada di tengah ini. Ini besar. Tetapi apabila saya memilih ini sebagai batang utama dan menentukan mahkota pada jalurnya, maka saya akan membuat susunan mahkota di sebelah sini dan atau di sebelah sini. Ya, apabila saya membuat susunan mahkota di sebelah sini, maka konsekuensinya kumpulan ataupun batang yang ini harus saya hilangkan. Karena mahkota tidak bisa lebih rendah daripada, mahkota utama tidak bisa lebih rendah dari susunan tajuk apapun. Ya, kalau saya memilih ini juga sebagai mahkota, ini masih bisa saya rendahkan dan di sini paling tinggi. Tetapi tetap konsekuensinya saya harus membuat susunan mahkota yang ini lebih rendah dari mahkota utama. Ya. Kalau saya memilih mahkota yang sebelah sini, saya memilih pada jalur yang sebenarnya kecil, tidak jalur utama. Jalur utamanya adalah yang besar ini. Nah, inilah pola pikir atau analisa menurut konsep-konsep yang telah saya anut setelah saya selalu pergunakan untuk menganalisa sebuah bahan bonsai. Jadi di sini ada sedikit dilema, apakah saya terus menggunakan mahkota ini atau saya membuat susunan mahkota yang di sebelah sini. Yang di sini jelas tidak mungkin karena terlalu jauh. Kemudian saya harus menghilangkan banyak karena letaknya tidak bisa diposisikan pada posisi yang paling tinggi. Jadi ada dua opsi untuk membuat mahkota utama, yang satu di sebelah sini, yang satu di sebelah sini. Saya akan mempelajari, kemudian nanti kita bagaimana keputusan saya, kita ikuti bersama prosesnya teman-teman. Ya, nampaknya saya harus memilih bagian ini sebagai mahkota utama dengan nantinya bisa memperlihatkan asal-usul dari gerakan ataupun asal-usul dari terjadinya susunan mahkota utama ini. Jadi di sini sebenarnya secara jalur anatominya masih boleh dikatakan masuk akal apabila kita membuat mahkota di sebelah sini. Karena apa? Karena di sini pertumbuhan gerak batangnya memang ini. Tetapi di sini bercabang. Nah, inilah yang nanti kita manfaatkan sebagai jalur mahkota. Ya, karena keluarnya batang ini berasal dari satu pertumbuhan, berasal dari satu jalur utama yaitu yang paling besar ini. Jadi di sini akan saya buat susunan mahkota utama, kemudian yang lain nanti kita bisa mengikuti. Nah, setelah kemudian alasan apa saya tidak menggunakan mahkota ini di sebelah sini karena jalurnya terlalu kecil. Ya, apabila ini saya buat susunan mahkota di sini terlalu kecil, terlalu lama untuk melakukan pembesaran. Itu pun juga belum tentu bisa membesar karena sudah terjadi penuaan di sini. Ya, tidak ada pilihan untuk diangkat menjadi sebuah jalur yang kuat menjadi susunan mahkota untuk area yang sebelah sini. Jadi pilihannya tidak ada lain adalah ini. Ya, setelah dipelajari. Nah, setelah ini sudah ditentukan sebagai jalur untuk menentukan atau menempatkan mahkota utama di sebelah sini, maka yang lain akan mengikuti. Nah, yang pertama saya akan memperlihatkan bagaimana saya memperbaiki gerak batang. Ya, jadi memperbaiki gerak batang yang saya maksud adalah mungkin yang di sebelah sini kurang tinggi, nanti kita tinggikan. Kemudian yang di sini ada bisa dilihat maju, ada double
ada dua pertumbuhan ini. Ya, barangkali nanti bisa saya pilih salah satu, yang satunya bisa dihilangkan ataupun dibuat keringan. Ya, ini jalurnya bersilangan, kemudian nanti bisa kita angkat dan lain-lain. Kita akan perbaiki dulu gerak batangnya ini. Setelah itu nanti baru kita memikirkan percabangan dan lain-lain. Yang pertama yang ingin saya perbaiki adalah jalur utamanya ini dulu, yang nanti akan menuju ke arah mahkota. Saya kepingin agak lebih tinggi sedikit nantinya. Nah, karena ini sudah sangat tua, saya tidak bisa menggunakan teknik kawat. Saya akan menggunakan sebentuk kawat ini untuk mengarahkan atau memposisikan dia agar lebih tinggi letaknya. Nah, jadi dengan teknik ini ya saya bisa mengarahkan posisi batang yang ini lebih tinggi. Ya, apakah nantinya bisa nurut? Saya jawab bisa. Karena apa? Karena sama saja. Sebenarnya teknik mengarahkan sebuah ranting ataupun cabang, baik di kawat maupun di tracking maupun di sangga seperti ini, tetap sama, nantinya akan bisa nurut. Ya mungkin 80%, tidak bisa 100% seperti ini, 80% sudah lumayan. Apalagi ini sudah berupa kayu yang tua. Jadi untuk ini juga saya sedikit sharing teman-teman, bahwa kayu sandigi yang sudah tua akan lebih mudah diarahkan daripada kayu sandigi yang masih muda, artinya yang masih relatif muda. Ini sudah tua karena proses pengkayuannya juga sudah tua, sehingga bisa lebih mudah untuk nurut, untuk terarah sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, setelah ini apalagi saya akan mencoba untuk menaikkan posisi yang ini, tetap sama tekniknya dengan teknik di sangga seperti ini. Ya, dengan demikian ini sudah terarah dengan enak nantinya, tidak jatuh. Oke, jadi ini beberapa teknik teman-teman untuk memperbaiki gerak batang pada pertumbuhan cabang yang sudah sangat tua. Ya, ini lagi akan kita naikkan ke atas. Nah, ini juga sudah kita arahkan sehingga jelas perpisahan-perpisahannya, tidak saling tumpuk. Yang terakhir adalah saya akan membuat keputusan di sini, ya, untuk kemudian bisa segera dieksekusi. Kemungkinan yang akan saya keringkan yang bagian ini saja. Jadi ini akan saya keringkan. Ini tetap karena ada pertumbuhan. Ini tetap karena ada pertumbuhan, nantinya akan dibentuk kelompok tajuk di sebelah sini. Ini yang akan kita keringkan. Ya, bagian ini juga akan kita keringkan seperti ini. Mengupas kulit Cambium sandigi akan lebih mudah pada kondisi dia basah. Artinya dalam kondisi hidup kemudian kita matikan seperti ini. Apabila dia udah mengering, akan sangat sulit sekali untuk mengupas.
Dan dalam kondisi mati, kulit Cambium santigi tetap bisa kuat melekat pada kayunya bertahun-tahun. Ya. Bahkan dalam kondisi yang seperti itu, seperti saya bilang tadi, sulit untuk dikelupas seperti ini. Ini saya sedang membuat kerusakan agar terlihat lebih alami. Ya, itu tadi upaya awal yang saya lakukan untuk memperbaiki gerak batang. Nah, sekarang sudah bisa dilihat di sini sangat terbuka. Artinya pohon ini mempunyai kekuatan tumbuh yang bergerak cenderung horizontal dan sudah terbuka. Jadi tidak ada yang saling tumpang tindih. Kemudian untuk selanjutnya saya akan memilih percabangan. Percabangan mana yang dibutuhkan untuk nantinya bisa dibuat sebuah komposisi dengan tantangan tadi, batangnya horizontal. Yang pertama bagian terusan batang yang akan menjadi ataupun ditempatkan susunan mahkota utama. Ini rupanya bagian ini nanti yang akan saya gunakan sebagai tajuk utama mahkotanya. Kemudian cabang-cabang yang di sekitarnya ini akan menjadi pembantu. Jadi tentunya mahkota tidak sekecil ini, mahkotanya akan cukup besar. Sebelah sini ada, sebelah sini ada. Jadi satu kumpulan nanti akan menjadi bentuk yang bentuk tajuk yang paling besar dan letaknya paling tinggi, yaitu mahkota biasa saya sebut. Kemudian kenapa kok saya menggunakan seluruh perantingan yang berada di sini? Nampaknya terlalu kecil. Sebenarnya tidak. Karena apa? Karena jalurnya di sini besar. Nah, inilah bagian yang saya tentukan sebagai leher. Jadi lehernya di sini juga bentuknya horizontal, hampir horizontal, ya, sedikit ada derajat sedikit sekali di bawah 5 derajat. Ya, ini adalah lehernya. Oleh karena ini saya tentukan sebagai leher, maka apa-apa yang tumbuh setelah ini, setelah leher, yaitulah menjadi kerangka mahkota. Jadi bukan ini sebagai leher ya. Jadi kalau ini sebagai leher, mahkotanya akan di sini saja. Tetapi karena ini saya tentukan sebagai leher, maka susunan yang atau ranting yang ini pun juga menjadi kerangka mahkota. Jadi mahkota bisa melebar sampai kemari, ya, sampai kemari karena kerangkanya ini. Nah, jelas ya. Inilah awal dasar menentukan mahkota. Jadi setelah arah tumbuh ditentukan, tadi kelewatan arah tumbuhnya, saya tentukan pasti ke arah sebelah sana karena pohon banyak dominan tumbuh ke sebelah sana. Setelah posisi ditentukan, kemudian kita memperbaiki gerak batang, kemudian kita menentukan susunan mahkota, dan setelah itu arah tumbuh ditentukan, kemudian kita menentukan arah tumbuh dari mahkotanya atau arah hadap tumbuh dari mahkotanya. Karena arah tumbuh tentukan sebelah sana, saya memilih leher sebelah sini, kemudian arah tumbuh mahkota akan sebelah sana. Ya, ini mungkin akan menjadi styling saya ataupun sharing saya yang cukup rumit, cukup kompleks. Karena memang bahan yang saya hadapi bahan yang di luar biasa. Di luar biasa artinya dia mempunyai pergerakan arah tumbuh, pergerakan gerak batang ataupun percabangan yang horizontal. Tetapi saya yakin hasilnya akan luar biasa.
Di sini saya sedang memilih tunas-tunas yang belum diperlukan. Jadi ini adalah tunas-tunas yang tumbuh liar. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya nanti saya mendapatkan perpecahan-perpecahan ini untuk kita jadikan kerangka mahkota. Tidak banyak yang saya buang karena memang dibutuhkan banyak sekali ranting-ranting atau anak ranting yang nantinya akan bisa membentuk sebuah susunan mahkota. Ya. Karena sudah ada, saya tidak memotong di sini kemudian menumbuhkan lagi, tidak. Karena ini sudah ada, saya teruskan. Jadi ini sudah berpecah kepada anak ranting. Ini anak ranting level 3. Bagus. Ngapain saya harus turunkan dulu untuk membentuk ke level 2 lagi dan level 3 dan seterusnya. Ini sudah ada. Ya, kita teruskan. Karena apa? Karena pembesarannya sudah tidak perlu dilakukan dan di sini sudah proporsional. Ya, antara ini boleh dikatakan batang, cabangnya 2, ranting, kemudian anak ranting, di sini sudah proporsional. Dan sudah bisa saya lakukan pengawatan untuk dibentuk sebagai kelompok tajuk. Kebetulan kelompok tajuk yang utama yaitu mahkota. Oke teman-teman, ini saya teruskan dulu dengan proses pemilihan. Kemudian nanti akan saya sharingkan atau saya perlihatkan hasilnya dari pemilihan susunan mahkota ini ataupun dari rencana untuk menjadikan bagian ini sebagai kerangka mahkota. Sudah selesai teman-teman. Jadi inilah nanti yang akan saya buat menjadi susunan mahkota. Sekali lagi saya menerapkan konsep membuat bonsai tropis. Jadi saya ulang lagi, di dalam bonsai keindahan dicapai melalui 2 idealisasi. Yang pertama adalah idealisasi menurut manusia, yang kedua adalah idealisasi menurut alam. Idealisasi menurut manusia adalah idealisasi ataupun apa-apa yang masuk akal menurut logika manusia. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar kalau membuat bonsai itu cabang pertama harus lebih gede dari cabang kedua, cabang ketiga harus lebih gede dari cabang keempat dan seterusnya. Sehingga makin ke atas bentuknya makin mengecil, susunan kanopinya akan berbentuk segitiga. Nah, hal-hal semacam itu adalah sebuah keindahan yang diidealisasikan oleh pemikiran manusia. Tetapi apakah pohon ataupun kondisi yang seperti itu ada di alam? Ya, kita tidak menemukan sebuah pola tumbuh yang sedemikian sempurna di alam seperti yang diidealisasikan manusia. Saya tidak berusaha untuk membedakan atau sedang berbicara, oh yang idealisasi manusia bagus, yang ini jelek. Enggak, bukan masalah bagus dan jelek. Yang penting teman-teman bisa mengerti adanya perbedaan. Nah, yang idealisasi menurut alam adalah idealisasi sebuah pencapaian keindahan yang idealisasinya menurut logika-logika alam. Yaitu dalam hal ini adalah pola tumbuh dari sebuah pohon. Ya, di sini terlihat saya memilih sebuah cabang ataupun batang ataupun kekuatan tumbuh yang tidak lazim. Ya, jangankan pemilihan mahkotanya, pemilihan posisinya saja sudah tidak lazim. Tidak lazim artinya apa? Tidak lazim bukan berarti tidak ada. Tidak lazim itu adalah kondisi yang jarang. Jarang memang terjadi di alam kondisi yang seperti ini. Tetapi ada, bukan tidak ada. Tetapi di dalam pikiran manusia tidak akan pernah berpikir untuk membuat bonsai yang ideal adalah mempunyai kondisi horizontal batangnya. Ya, karena apa? Karena di situ akan menjadi nantinya akan menjadi sebuah pekerjaan yang sangat rumit apabila terus dihubungkan dengan yang lainnya seperti tadi. Cabang pertamanya harus lebih gede dari cabang kedua dan lain-lain. Ini sulit untuk dicapai. Ya, dalam kondisi yang seperti ini kita tidak bisa menggunakan logika ataupun idealisasi menurut manusia saja di dalam membuat atau berkreasi terhadap pohon yang seperti ini.
Ya, untuk teman-teman yang baru mengawali membuat bonsai, kebetulan nonton konten ini akan terasa sangat sulit. Bagaimana saya nanti akan membuat proses desain awal dari pohon ini, tetapi tidak masalah, diikuti saja karena ini justru sebuah proses yang bisa membedakan bagaimana pola pikir kita di dalam membuat bonsai menurut idealisasi alam. Kebetulan saya menganut pembuatan keindahan menurut idealisasi alam. Nah, apa-apa yang ada dalam kondisi seperti tadi di awal, oh ini ada akar yang terbuka, kemudian ada rongga di sela akar. Nah, ini sebenarnya idealisasi manusia tidak masuk. Udah jelas ini adalah bahan yang jelek, boleh dikatakan seperti itu. Tetapi di alam kondisi ini bisa terjadi. Kondisi-kondisi seperti inilah yang saya manfaatkan sebagai fenomena kehidupan dari sebuah pohon. Ya, dengan akar yang seperti ini bagaimana saya mengatasi yang lain? Ya, dengan akar yang seperti ini masuk akal nggak kalau ini tumbuhnya horizontal? Dengan akar seperti ini bagaimana saya bisa membuat pohon yang vertikal ke atas kemudian cabangnya lurus-lurus semua? Sangat tidak masuk akal. Justru kondisi yang seperti ini masuk akal sekali dengan posisi ataupun kondisi fisik nantinya dari pohon ini. Yang tidak beraturan, yang tumbuhnya sangat istilahnya apa ini perlu bukan rekayasa apa ini kondisi yang tidak ekstrim, kondisi yang ekstrim. Nah, ini adalah berawal dari kondisi pertumbuhan akar. Jadi kalau yang masuk akal misalkan kita mempunyai akar yang sangat kuat, muter misalkan. Nah, kemudian kita mempunyai kondisi gerak batang ataupun fisik yang seperti ini itu tidak masuk akal. Bagaimana bisa di alam tumbuh sebuah pohon yang akarnya muter kemudian fisiknya rusak seperti ini atau pertumbuhannya ekstrim seperti ini, ya kan? Jadi ini tadi kalau dilihat kondisinya akar saja tidak masuk akal ataupun jelek kondisinya, sulit untuk dijadikan bonsai yang bagus, betul. Tetapi kemudian lihat kondisinya yang batangnya yang sesuai dengan kondisi akar, nah disitulah letak keindahan bisa muncul. Jadi menyesuaikan. Jadi bonsai yang pencapaian keindahannya menurut alam sangat logis dihubungkan dengan proses pertumbuhan dari pohonnya. Ya, semisalkan kita ingin membuat pohon casket, ya, tidak semata-mata pohon casket mempunyai akar yang muter. Nah, kita berbalik dulu kepada konsep apa yang ingin diterapkan di dalam pembuatan bonsai casket. Bonsai casket pada dasarnya adalah cerminan atau gambaran sebuah pohon yang roboh ataupun ambruk ataupun dia memang tumbuhnya ke bawah, ya. Ya, jadi dalam konsep misalkan kita menentukan bonsai yang pohon yang roboh, kemudian kita menampilkan akar yang muter. Nah, ini kondisi yang tidak masuk akal. Bagaimana bisa akarnya muter, tumbuh kuat, mencengkeram tanah, kemudian pohonnya bisa roboh? Kan tidak mungkin. Nah, ketidakmasuk akalan ini yang tidak kita presentasikan dalam konsep pembuatan bonsai yang meniru alam istilahnya, ataupun menggunakan idealisasi pendekatan. Nah, saya termasuk seorang yang mempunyai konsep membuat bonsai menurut idealisasi alam. Jadi konsep meniru alam saya terapkan dalam semua karya saya. Artinya apa? Saya mempelajari pola tumbuh alam. Itu yang pola tumbuh pohon di alam. Itu yang saya tiru. Bukan fisiknya, ya, sekali lagi bukan rupanya pohon, tetapi pola tumbuhnya. Pengaruh-pengaruh alam yang mempengaruhi dia tumbuh. Itu yang saya rumuskan kemudian saya implementasikan dalam semua karya saya. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman ya, bagaimana kita membuat bonsai yang menurut alam, kemudian membuat bonsai yang idealisasinya menurut manusia. Jadi di dalam konsep mengidealkan dalam konsep kedua idealisasi ini masing-masing punya dasar. Yang menurut manusia adalah berdasarkan estetika seni rupa. Ya, bagaimana sebuah proporsi dicapai, bagaimana sebuah keserasian dicapai, keharmonisan dan lain-lain, itulah adalah semua adalah teori-teori yang digunakan dalam
ilmu estetika seni rupa. Sedangkan yang menurut alam apa dasarnya adalah logika-logika tumbuh pohon yang tua yang hidup di alam. Harus kita pelajari ya, harus kita pelajari sehingga kita punya panutan, kita punya guidance, kita punya pola dalam membuat. Seperti saya telah merumuskan bahwa bonsai tropis banyak cabang-cabangnya, besar-besar cabang-cabangnya. Itu adalah kondisi alam, kondisi yang terjadi di alam. Bahwa bonsai tropis mempunyai banyak sekali mahkota-mahkota di alam. Ya, memang begitu kan. Nah, disitulah yang saya rumuskan. Jadi saya membuat bonsai tidak bermahkota satu saja kemudian yang lain cabang, tidak. Semua bisa saya buat karena kekuatan tumbuhnya bisa saya buat menjadi kumpulan-kumpulan mahkota dan seterusnya. Nah, itulah rumusan-rumusan yang telah saya buat dan itulah sedikit sharing saya tentang perbedaan pencapaian keindahan menurut idealisasi manusia dan pencapaian keindahan menurut idealisasi alam. Salah satunya saya terapkan pada pembuatan pohon ini. Nah, balik lagi ke mahkota ini tadi. Jadi inilah kerangka mahkota nanti yang akan saya buat menjadi susunan mahkota. Ini semua ini, lehernya di sini. Ya, jadi tidak beraturan, ya tidak beraturan. Mahkota tidak harus bentuknya bulat, bundar, ataupun lonjong, ataupun oval, tidak. Bisa berbentuk bermacam-macam. Di sini besar, di sini kecil, tambah sini lagi kecil, tidak masalah. Ya, itulah pemikiran idealisasi alam. Apapun bisa terjadi. Asal apa? Asal masuk akal di alam. Jadi di sini kenapa kok bisa tumbuh kemari? Karena di sini mendapat sinar matahari sendiri, bisa hidup, bisa. Di sini tumbuh di sini. Nah, kecuali yang ini misalkan nantinya kalau ketutup sama yang ini ya terpaksa ini saya hilangkan karena tidak masuk akal kalau saya hidupkan mataharinya nggak dapat. Kan gitu, kecuali saya mau keluarkan kemari sehingga matahari tetap dapat. Nah, itulah dasar pemikiran nanti pada saat kita harus mengatur atau membentuk kelompok tajuk. Jelas ya? Saya teruskan dulu teman-teman dengan proses pemilihan semuanya. Nanti saya akan kembali setelah pohon ini saya pilih sebelum saya melakukan pengawatan. Sudah selesai teman-teman. Jadi inilah nanti cabang ranting yang akan saya pergunakan untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. Proses berikut silakan dilihat dulu ini apa-apa yang sudah saya pilih. Jadi sekarang lebih jelas. Ya, tidak ada pertumbuhan-pertumbuhan liar. Semuanya sudah saya pilih untuk dilanjutkan sebagian ke pembesaran. Sebagian juga sudah bisa diarahkan dengan pengawatan. Jadi di sini setelah ini prosesnya adalah mengarahkan perantingan-perantingan. Seperti ini saya arahkan nanti dengan pengawatan. Rantingnya masih kecil-kecil, tetapi sudah perlu untuk diarahkan. Sehingga selain menemukan gerak dasar tadi, saya sudah mempunyai kerangka nantinya. Jadi kerangka sebuah bonsai, sebuah miniatur pohon, ya. Oke, saya lanjut saja dengan pengawatan.
Nah, ini sudah selesai teman-teman. Nah, jadi itu tadi adalah sebuah proses awal kita menentukan desain sebuah pohon. Ini adalah yang biasa saya sebut langkah awal yang menentukan akhir, karena disinilah kita sudah tahu bahwa pohon ini akan menjadi seperti apa atau diarahkan seperti apa. Artinya konsepnya udah kita temukan pada tahap pertama, kita mengawali menentukan desain dari sebuah bahan bonsai. Jadi seperti tadi sudah saya utarakan bahwa saya akan membuat desain yang tidak biasa, yaitu sebuah kehidupan pohon tua yang mempunyai gerak batang horizontal. Jadi apa yang saya lakukan tetap dengan menggunakan prinsip atau metode pembuatan bonsai tropis yang berdasar pada apa-apa yang ataupun pola tumbuh apa yang biasa tumbuh pada kehidupan pohon tua yang hidup di alam tropis. Nah, selanjutnya adalah setelah dari tahap ini adalah memproses pertumbuhannya. Karena kita sudah tahu semua letak-letak mahkota di mana, kemudian gerak batangnya harus bagaimana, nanti apa yang harus dibesarkan, semua sudah tahu. Dan sekarang kita akan selanjutnya adalah memproses pertumbuhannya. Pertumbuhan apa? Yaitu pertumbuhan cabang dan ranting, anak ranting dan seterusnya sampai menuju ke kematangan. Tentunya diikuti dengan lebih memperhatikan lagi untuk pembuatan elemen lainnya seperti pembuatan tajuknya, kemudian mungkin nanti ada sedikit penataan di bagian akar ataupun memperbaiki kondisi akar atau masih menambah keringan dan lain-lain. Itu adalah upaya yang minor. Ya, jadi yang upaya yang utamanya adalah tadi menentukan desain awal dari pohon ini. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Saya tetap optimis pohon ini akan menjadi sebuah karya desain yang nantinya indah, dan sudah diberikan julukan untuk pohon ini, yaitu AK47 ya, karena bentuknya memang menyerupai senapan. Oke, sekali lagi semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.